Ayo anak-anakku sayang, kita belajar tentang bagian-bagian tanaman. Semangat pagi anak-anak B2. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Vero ya. Kita bersama akan belajar hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Nah anak-anakku sayang, sebelum kita bersama belajar, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat hari baru ini. Kami akan belajar, bimbing dan sertailah kami dalam belajar. Semoga kami dapat belajar dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah orang tua kami yang saat ini sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama, akan bernyanyi dulu. Nah, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita akan bernyanyi, yaitu lagu Kasihnya Seperti Sungai. Bisa kan? Yuk kita bersama nyanyi sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, bisa kan? Iya, biasa ya anak-anak kalau di sekolah minggu ada ya lagu ini. Nah, anak-anak hari ini kita juga akan belajar tentang tema tanaman, lalu subtema kita adalah bagian-bagian tanaman ya, bagian-bagian dari tanaman. Nah, anak-anak, dalam tanaman itu pasti ada bagian-bagian tanaman. Bu Vero akan menjelaskan melalui contoh tanaman yang ada di sekitar rumah Bu Vero ya, yaitu tanaman cabai. Yuk kita lihat video ini. Anak, hari ini Bu Vero akan mengenalkan bagian-bagian dari tanaman yang ada di rumah Bu Vero, yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai itu memiliki bagian-bagian tanamannya. Yang pertama, yang di bawah itu ada akar. Tapi kelihatan ya, akar itu seperti ini anak-anak. Contohnya kalau seperti ini akar ya. Ini akar yang paling bawah. Paling bawah itu akar, lalu batang. Nih, kalau tanaman cabai batangnya ini sayang, yang besar ini namanya batang. Lalu naik ke atas, yang bagian kecil-kecil yang di sini ini namanya ranting ya, ranting-ranting ya. Lalu ini ada apa sayang? Iya, ini daunnya. Nah, setelah tumbuh besar, nanti tanaman cabai ini tumbuh bunga. Nah, tumbuh bunga seperti ini, tumbuh bunga ini seperti ini ya anak-anak ya. Tumbuh bunga ini yang ada di sekitar Bu Vero, tumbuh bunga. Setelah tumbuh bunga, dia berbuah. Buahnya yaitu tanaman buah cabai seperti ini ya sayang ya. Buah cabai pertama kecil, lalu agak besar hijau begini. Kalau sudah, nah seperti ini. Kalau sudah bisa menjadi keorenan dan bahkan nanti menjadi warna merah. Itu berarti sudah masak, siap untuk dipetik. Itulah bagian-bagian tanaman dari tanaman cabai. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagian-bagian dari tanaman? Ya, yang paling bawah apa namanya? Akar ya. Akar. Yang paling bawah itu adalah akar. Anak-anak tahu nggak akar itu punya tugasnya untuk apa? Akar yang tadi yang ada di dalam tanah ya. Agar itu mempunyai tugas yaitu bagian tanaman yang dia bisa apa? Iya, dia bisa menyerap air
dan mineral yang ada di dalam tanah. Nah, selain itu, akar juga menyimpan makanan yang ada di dalam tanah. Dan akar ini juga membantu untuk menopang pohon, dahan, dan ranting. Nah, semuanya itu yang menopang akar. Jadi akarnya sampai ke tanah-tanah itu ya, sampai menjalar-jalar seperti itu, kuat. Jadi kalau misalnya pohonnya atau dahannya atau rantingnya, jadi pohon itu semuanya menjadi kuat karena ada bantuan dari akar ya. Itu. Lalu yang kedua, setelah akar tadi apa tadi namanya? Iya, batang ya. Batang. Di dalam bagian-bagian tanaman, batang itu disebut juga bisa jadi istilahnya sebagai jalan ya. Jalan loh. Kenapa Bu Vero disebut sebagai jalan? Karena batang ini juga yang membantu untuk apa ya? Untuk tempat menempelnya dahan, ranting ya, daun ataupun buah ya, bunga juga begitu. Nah, lalu ini juga apa yang dihasilkan itu nanti dibawa ke seluruh bagian-bagian tanaman, disalurkan oleh batang. Lalu air dan mineral tadi anak-anak. Nah, setelah itu hasil juga dari daun yang dihasilkan oleh daun sama batang juga dibawa untuk dialirkan lagi, disalurkan lagi ke bagian-bagian tanaman yang lain. Nah, setelah batang kita akan melihat yang selanjutnya. Apa namanya? Daun ya, daun. Anak-anak jika melihat daun, warna bentuknya itu berbeda-beda. Tapi kebanyakan daun itu berwarna apa sayang? Hijau. Iya, pinter. Daun itu berwarna hijau. Kemarin kita sudah bermain daun ya, untuk dicap ya. Nah, anak-anak, daun ini ibarat apa? Daun ini dalam bagian-bagian tanaman, daun itu seperti dapur. Loh, kenapa dapur Bu Vero? Karena daun ini tempat untuk memasak. Nah, tempat untuk memasak apa? Dari air mineral yang dibawa oleh batang tadi, ditambah zat hijau dari daun, terus sinar matahari yang didapatkan dari daun, lalu dimasak. Salah satunya menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen ini yang baik untuk kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, kita menghirup ini. Nah, kalau kita bernafas, kita ini menghirup apa, Nana? Menghirup oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan dari mana? Dari tumbuhan tadi yang dimasak oleh daun. Nah, seperti itu. Dan berguna bagi manusia dan juga makhluk hidup lain. Lalu bunga, anak-anak. Bunga itu tugas utamanya adalah untuk apa ya? Alat perkembangbiakan. Jadi kita biasanya bunga itu ada yang baunya wangi, ada yang baunya menyengat sekali ya. Kenapa seperti itu? Bunga itu berbau seperti menyengat, wangi, itu untuk menarik perhatian. Iya, untuk menarik perhatiannya serangga, anak-anak. Nah, supaya serangga tertarik, mencari dan ke situ, sehingga terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Nanti kalau anak-anak sudah besar bisa belajar sendiri ya. Sekarang hanya gambaran saja, sehingga dari situ dihasilkan nanti akan tumbuh biji baru. Nah, tumbuh biji ini nanti bisa ditanam sehingga menjadi tanaman yang baru. Begitu kira-kira gambarannya tentang tugas dari dan bagian-bagian dari tanaman. Nah, anak-anak, Vero juga punya lagu supaya anak-anak lebih ingat dari bagian-bagian tanaman ini. Yuk kita bernyanyi bersama. Akar dalam tanah, pohonnya berdiri, rantingnya bercabang, daun tumbuh lebat, ada bunganya, ada buahnya, daun itulah bagian-bagian tanaman, ada bunganya, ada buahnya, itulah bagian-bagian tanaman.
Ya, seperti itu lagunya. Nah, tugas yang pertama, nanti anak-anak bisa mencari di sekitar rumah anak-anak di halaman ya. Mungkin ada tanaman rumput, ada tanaman yang lain, nanti bisa dicabut. Lalu jangan bunganya mama ya, nanti dimarahin ya. Nah, namanya dicabut. Setelah itu ya, dijelaskan kepada Bu Vero dan teman-teman. Nah, ini mau menjelaskan bagian-bagian tanaman. Ini akar, ini batang, ini daun. Kalau ada bunganya juga disebutkan ini bunga ya. Atau bunganya mama juga boleh dipinjam dulu. Mama pinjam bunganya untuk presentasi atau untuk menunjukkan ke teman-teman bagian-bagian dari tanaman. Bisa ya anak-anak ya. Gitu yang pertama ya. Video ya sayang. Ya. Tugas yang kedua baru pakai buku ini. Buku ini ya, halaman yang kelima. Halaman 5 sayang ya, halaman 5. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama Bu Vero dari video juga. Nanti tinggal menulis ya. Bisa sayang? Iya, hebat. Tinggal menulis saja sambil belajar. Nah, ini kok bukan ranting Bu Vero, kok ini C. Ini carang ya. Carang nanti anak-anak ya. Carang itu bakal dari ranting ya. Nah, lalu yang tugas ketiga sayang, tugas ketiga halaman 22. Nih, sampean disuruh mencari bagian-bagian yang ada yang tidak kelompoknya tidak sama. Misalnya ya, yang pertama ini semua bunga. Loh, ini kok ada sayur? Berarti yang disilang yang tidak sama. Satu ini silang ya. Lalu yang lain bisa dikerjakan sendiri. Itulah tugas kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Yuk kita tutup dengan kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau membimbing kami belajar hari ini. Semoga apapun yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke sayang, sudah selesai belajar kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.